Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saudara Rasi, selamat sore. Bagaimana kabarnya untuk sore hari ini? Fatur hadir tentunya untuk menemani Anda di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Dan tentunya untuk sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nantinya kita akan membahas tema tentang Ramadan, bulan perbaikan diri. Dan tentunya untuk sahabat Rasi yang ingin berkonsultasi maupun bertanya juga bisa untuk menghubungi Fatur di nomor WhatsApp Rasi di 081130200906. Dan tentunya Fatur tidak sendiri, sahabat Rasi sudah hadir di studio Rasi FM Magetan, ada Ustadz Parminto Budi Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anje, pripun kabaripun Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih kau dari kantor. Iya, insyaallah langsung ada nggih. Insyaallah ini hari ke-25 Ustadz untuk puasanya. Insyaallah masih istiqomah nggih. Masih istiqomah, mudah-mudahan dikuatkan ya Mas Fatur dan para pendengar. Betul, alhamdulillah. Nah Ustadz, nanti untuk sore hari ini tema yang akan kita bahas juga luar biasa tentang Ramadan, bulan perbaikan diri. Jadi mungkin untuk sore hari ini Ustadz bisa untuk dengan mulai, monggo. Oke. Baik Mas Fatur dan para pendengar Radio Rasi FM yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah Mas Fatur dan para pendengar, sampai di hari ke-25 ini Allah masih karuniakan kenikmatan. Allah masih cinta sayang sama kita semua. Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kemampuan ya untuk menjalankan kewajiban kita. Termasuk salah satunya adalah saum di bulan Ramadan ini. Ya, hanya kita bisa berdoa, mudah-mudahan Mas Fatur, apa yang bisa kita lakukan mulai hari pertama Ramadan 1446 kemarin sampai dengan hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dikuatkan sampai dengan selesainya Ramadan ini dan memaksimalkan waktu-waktu kita. Dan mudah-mudahan bisa diketemukan di Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada tema kita di diskusi kita, obrolan kita di sore hari ini Mas Fatur, Ramadan adalah momentum saatnya kita untuk memperbaiki diri. Betul. Artinya gini Mas Fatur ya, dihadirkannya satu waktu yang menghadirkan Allah. Dan Allah ini yang paling tahu tentang makhluknya, kita semuanya manusia. Artinya begini, begitu kasihnya sayangnya Allah kepada kita. Padahal Allah itu sudah menciptakan kita, kemudian menghidupkan kita dan mematikan kita. Sedangkan Allah tahu betul sebenarnya banyak di antara manusia-manusia ini yang sudah dikasih kemampuan luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dihitung, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya masih banyak di antara mereka yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Masih banyak yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi bagaimana Allah sungguh luar biasa, tidak pernah menghentikan nikmat yang Allah turunkan. Walaupun banyak manusia yang kemudian mungkin tidak mengikuti perintah Allah. Tetapi sampai dengan sejauh ini Allah tidak menghentikan nikmat-nikmatnya. Ini kan sungguh luar biasa. Termasuk salah satunya dihadirkannya Ramadan ini adalah bagian nikmat yang luar biasa. Hanya siapa manusia yang kemudian bisa membaca. Ya, membaca peluang Allah katakan 1 bulan yang Allah hadirkan di dalamnya. Allah memberikan peluang yang selebar-lebarnya buat siapa saja untuk menjemput ampunan Allah, menjemput rahmatnya Allah, untuk melakukan islah. Islah itu proses ketika dia sadar mungkin di luar Ramadan 11 bulan yang lalu telah banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa.
Sehingga ketika mereka paham, harusnya diberikan kesempatan selama 1 bulan ini, ketika nanti bisa mengambil peran dan peluang yang sungguh sangat menakjubkan ini, maka ketika sudah keluar dari Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang yang berubah, gitu kan. Sebagaimana kalau kita ibaratkan ya seperti kepompong itu Mas. Betul, kita dulunya dari ulat yang banyak dosa, menjijikkan. Ketika nanti sudah berpuasa, ya mendiamkan dirinya, kemudian macam-macam di situ dilakukan, maka akan keluar menjadi kupu-kupu yang sungguh indah dan bermanfaat bagi orang lain. Ya sebenarnya kurang lebih analoginya seperti itu. Betul. Maka inilah kenapa kita harus mengintrospeksi diri kita. Kalau kita kemarin masih banyak melakukan dosa dan kesalahan, inilah saatnya. Ramadan ini masih ada waktu untuk kita terus berproses. Mudah-mudahan kita semakin dekat, semakin berhubungan dengan baik kepada Allah. Apalagi di 10 hari terakhir. Karena intinya kita masuk di bulan Ramadan itu kan menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Dan hanya orang-orang bertakwa saja sesungguhnya amal-amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu bentuk ketakwaan kita, terlebih dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang kemudian dia bisa masuk di bulan Ramadan, dia saum di bulan Ramadan, dia mendirikan qiyamul lail di Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan syarat imanan wahtisaban. Artinya sebenarnya orang yang masuk Ramadan dengan banyak dosa, keluar dengan Ramadan, dia akan bersih dari dosa-dosanya. Kurang lebih secara umum kita bisa mengartikannya seperti itu. Hanya siapa yang bisa mengambil peran dan peluang ini, itu Mas. Dan itulah proses perbaikan diri. Itu. Oke, nah Ustadz, mungkin ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini Ustadz ya. Ini masih akan ada yang mau lewat terlebih dahulu, dan untuk satrasi Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Masya Allah, saudara Rasyah, tentunya masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi di Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Ustadz, mungkin untuk sore hari ini bisa untuk dilanjutkan terlebih dahulu Ustadz. Untuk pembahasan kita, monggo. Iya, sekali lagi ini masih ada waktu ya Mas Fatur. Monggo, misalkan kita bisa tahu dan melihat diri kita masing-masing. Ketika kita sudah diberikan kesempatan, masih adakah mungkin rasa ganjal di dalam diri kita, di dalam hati kita mungkin. Dan ini saatnya di 10 hari terakhir memang bagaimana kita berduaan, menangis kepada Allah, berkholwat, sehingga kemudian kita betul-betul nanti melepaskan Ramadan ini dalam keadaan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal kita. Dan kemudian kita bisa merasakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, ya betul-betul dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana sampai yang sudah kita sangat kenal ini hadis Rasulullah, ketika Rasulullah naik di mimbar sampai mengaminkan amin amin amin. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan amin amin amin? Ya karena saat itu beliau Rasulullah saya mendengar malaikat Jibril mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah 3 hal. Salah satu dari 3 itu adalah sungguh celaka ya. Celakakanlah ya Allah siapapun yang diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan, tetapi kemudian dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Ini doanya malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan Rasulullah SAW. Artinya begitu kecewanya kita, begitu celakanya kita ketika kita diberikan kesempatan, ada bulan yang di dalamnya tempat membakar dosa-dosa kita, tetapi ketika kita diketemukan dengan bulan itu, tapi tidak ada proses perbaikan dalam diri kita, sungguh celaka. Doa dari malaikat diaminkan oleh Rasulullah SAW. Itu Mas Fatur ya, yang ini momentumnya insya Allah di 10 hari terakhir inilah yang
Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha ketemu sama Rasulullah mengatakan, ya Rasul, apa yang saya harus lakukan ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Betul. Maka kata Rasulullah, ya katakanlah, doakanlah, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan doa pengampunan, dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini yang kemudian dirasakan betul, merasuk dalam hati ya, tidak hanya dengan hanya sekedar lisan ya. Tapi dirasakan, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, mencintai ampunan, ampuni aku ya Allah. Betul. Ampuni aku. Mungkin sambil merasa melihat saya dulu pernah melakukan kemaksiatan apa saja dari A sampai Z. Kemudian kita menangis jadi-jadinya. Disitulah Pak momentum untuk melakukan proses perubahan diri. Supaya kita betul-betul kembali kepada Allah dengan merasa bersalah dan bertobat. Dan keluar dari Ramadan, kemudian kita akan menjadi lebih akan diperhatikan oleh Allah SWT. Satu hal yang mungkin perlu kita fokuskan dalam kesempatan yang waktu tidak lama ini Mas Fatur ya. Proses perbaikan diri atau islah ini memang banyak ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Semua amalan-amalan yang kita lakukan di setiap waktu Ramadan itu adalah sesungguhnya proses perbaikan diri. Mulai dari sholatnya kita, kemudian tilawatul Qur'annya kita, sholat tarawihnya kita. Itu sebenarnya dalam rangka proses untuk merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa, yang menjadikan diri kita akan menjadi lebih diperhatikan oleh Allah adalah proses perbaikan diri kita dalam rangka berhubungan yang semakin dekat dengan Allah. Gini Mas Fatur, ada sebuah kisah nyata yang ini cerita di tanah Arab ya. Di sana ada seseorang santri yang menyampaikan keluhannya kepada seorang ustadznya. Ya Syekh, saya kemarin barusan dihubungi sama teman saya. Kemudian teman saya ini karena ada keperluan mendadak beliau pinjam uang kepada saya. Nilainya sekian ratus juta. Kemudian uang itu karena memang teman karib, teman kerabat yang dekat dan memang punya kebutuhan yang saya sendiri juga merasa kasihan, akhirnya saya pinjami uang sekian ratus juta itu. Tapi begitu kemudian kami sudah memberikan pinjaman ratusan juta, besok lusanya dan seterusnya saya kontak, saya hubungi, katanya janji mengembalikan, tidak pernah ada ketemuan. Akhirnya ya saya tanya keluarganya, saya tanya teman-teman yang dekat, saya lihat dekat dengan dia, tapi nggak ada informasi tentang dia. Seakan-akan ditelan bumi, menghilang gitu ya. Nah, terus saya sudah kemana-mana sampai dengan sekian lama, hampir 1 tahun ini nggak ada jawaban. Dan menghilang, saya hubungi kontaknya sudah nggak bisa. HP nomor teleponnya sudah nggak bisa dihubungi. Apa jawab sahnya tadi ustadznya? Ya Fulan, mulai dari sekarang kamu nggak usah kemana-mana lagi. Kamu sudah hentikan menghubungi siapapun. Tetapi coba nanti malam kamu bangun, kamu jajar sajadahmu, kamu mohon, meminta, menangis dan curhatkan urusan kamu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya sudah, seakan-akan kemudian pikirannya apakah nyambung ini. Akhirnya sudah, kata sayanya ikuti aja, jalankan. Akhirnya dijalankan, malam bangun, kemudian menangis sejadi-jadinya kepada Allah, kemudian menyampaikan semua masalah tadi dan curhat securhat-curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Mas Fatud, ternyata tidak perlu waktu lama. Besoknya dia langsung ada kontak yang menghubungi si santri tadi. Ketika dihubungi, tapi yang menghubungi nomornya nggak dikenal, nggak ada di nomor kontaknya. Kemudian ketika diangkat, Assalamualaikum, ia menyebut nama si santri tadi, ya Fulan, apakah kamu masih mengenal saya? Gitu. Loh, kamu siapa? Namamu, nomormu nggak ada di kontak saya. Lalu dia langsung terus terang, ya Fulan, ketahuilah sesungguhnya saya teman kamu dulu yang 1 tahun yang lalu kurang lebih saya meminjam uang sekian ratus juta. Nah, dan untuk itu saya mohon maaf karena saya sempat menghilang.
saya tidak menemuimu, saya tidak menghilang darimu. Tapi hari ini saya minta tolong, tolong maafkan semua kelakuan saya itu, dan saya berjanji ingin mengembalikan uang panjenengan, walaupun mungkin tidak langsung penuh 100%, mungkin bisa dengan mencicil. Awalnya si santri tadi juga khawatir, ini mau membohong-bohong apa lagi gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, nggak ada jalan lain. Akhirnya dikasihlah di nomor rekeningnya, dan ternyata sekian waktu bertambah waktu, ternyata memang ada cicilan-cicilan itu. Walaupun kemudian belum sampai 100%. Akhirnya ini menjadi niat baik. Ala kulli hal, Mas Fatul dan para pendengar, ini yang menjadikan pesan dari seorang salafus soleh, seorang yang bernama Abdullah bin Aud, bahwasanya beliau mengatakan, waman aslahu ma bainahu bainallah aslahullahu ma bainahu bainan nas. Barang siapa yang dia itu memperbaiki dirinya dalam berhubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Artinya ketika nggak usah repot-repot curhat kepada manusia siapapun mereka, walaupun itu juga membantu dari sisi psikologis kejiwaan kita gitu. Tapi tetap ternyata yang pertama dan utama adalah bagaimana kita memperbaiki islah. Waman aslahu ma bainahu bainallah. Kita islah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka aslahallahu bainahu ma bainan nas. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ini kisah fakta ini, Mas Fatul. Jadi kalau kita itu menangis, curhat kepada manusia, kepada seseorang, olehnya biasanya malah dia yang gantian curhat ke kita. Kita itu minta tolong, malah dia yang curhat balik ya. Curhat balik. Tapi kalau kepada Allah, ini fakta loh Mas ya. Ya, ini yang peran penting. Mana momentum inilah waktunya. Pasti di antara kita tidak ada yang tidak punya masalah ya. Iya, betul. Dan satu-satunya tempat untuk kita minta penyelesaian atas masalah-masalah itu adalah Allah gitu. Boleh kita sampaikan ke teman, tapi jangan berharap kalau itu akan menyelesaikan masalah kita. Jadi Mas Fatur, ini juga perintah Allah kan. Betul. Ketika kita itu menemukan masalah apa saja, ya Allah katakan fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Jadi kalau kita itu menemukan masalah, jangan lupa kepadaku. Fadzkuruni, jangan melupakan aku, ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku Allah akan mengingatmu. Ya, dan kalaupun engkau menemukan masalah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Betul. Ini yang kadang kita lupa. Ketika Mas Fatur aja misalkan sepeda motoran enak-enak, tahu-tahu kemudian dia gitu ya, bannya meledos gitu ya. Apa yang pertama sekali Mas Fatur lakukan di situ? Paling ya langsung berhenti ngecek gitu kan. Micet ban gitu ya. Iya, micet ban, betul. Terus piye? Langsung dicek lah, bisa memungkinkan nggak untuk dilanjut gitu. Iya, kan bal sudah jelas-jelas nggak bisa lanjut ini. Terus piye caranya? Ya, paling cari bantuan orang. Ya, benar. Ya, ini sama. Jadi ini analogi aja. Jadi masalah apapun sepanjang tadi ya, ketika kita ibu-ibu lagi masak, kemudian keiris tangannya, ketika kita lagi naik sepeda motor, tahu-tahu mandek jegek nggak bisa apa-apa lagi. Maka tadi fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was salah. Langkah utama dan pertama hubungan kita dengan Allah. Mungkin kita yang pertama karena wis panik ya. Sudah panik, nggak ada piye lagi. Yang kita cari pertama biasanya kita lupa lagi untuk minta tolong kepada Allah. Tapi secara manusiawi pikiran kita mengatakan di bengkel ya, di tempat tambal ban, siapa orang yang terdekat. Boleh, manusiawi itu Mas. Tapi ketika pun ketemu sama bengkel, belum tentu bengkel itu akan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi ketika Allah pertama dan utama saat kejadian mandek jegek, nggak bisa apa-apa, kemudian menyebut nama Allah, lek perlu sholat 2 rakaat gitu ya, dan terus bersabar. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanus biru wa dawassalah. Ya Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sebagaimana
istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Ya, ketika karena saking luar biasa kecantikannya, Nggih. beliau sempat dihadang sama para tentaranya, musuh-musuh yang benci sama Nabi Ibrahim. Nggih. Kemudian dipaksa, saat itulah kemudian minta waktu sebentar. Nggih. Untuk apa, Mas? Untuk sholat 2 rakaat. Ini menarik yang kadang kita lupa melakukan itu. Betul. Masalah apapun jangan pernah lepas hubungan kita dengan Allah. Maka Allah nanti akan menyelesaikan masalah. Nah, ini siap. Dan momentum Ramadan inilah. Sangat banyak untuk belajarnya kita, memperbaiki diri kita, bagaimana kita supaya semakin dekat kepada Allah. Islah ilallah. Memperbaiki diri kita berhubungan dengan Allah. Jadi Allah nanti akan menjaga, Mas. Oke, insyaallah. Dan Ustadz ini nampaknya sudah ada yang pengen bertanya dengan kita. Ada Bunda Sri Huning untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Bunda. Monggo Bun, silahkan Bun. Sehat-sehat ya Ustaz J. Alhamdulillah Bu Sri nggih. Sehat ugi nggih. Alhamdulillah. Siam nggih. Panjenengan sehat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Panjenengan Mas Fatur sehat terus. Amin. Ibadah puasa ngantos mangke menjelang bulan Syawal. Amin nggih. Ini melancang dari apa? Dari tema, ya Ustaz. Nggih. Ya tema ini masalah dosa ya. Masalah dosa. Kita itu enggak lepas dari dosa setiap hari. Ini gini kan kalau kita itu mempunyai dosa harus segera minta maaf terutama keluarga. Terutama keluarga. Ini saya mau tanya, ini kan saya kan suami sudah meninggal. Tapi saya setiap mempunyai kesalahan sama suami, masalah apa saja pokoknya punya kesalahan, aku selalu tetap terus minta maaf. Maaf ya. Maaf ya kok aku demang lah ngomong rodok kladuk nyun pangapunten. Oh iya. Aku gitu Ustaz. Ini pokoknya setiap saat itu ya kita yang ngajari anak-anak supaya nanti kalau yang sudah punya suami saya ajari begitu biar nggak berani sama orang laki-laki, biar nggak berani sama suami. Tapi terkadang sekarang itu perempuan itu banyak yang menentang suami gini-gini keras kasar gitu Ustaz. Nah, saya mengajari anak-anak supaya menghormati suami. Biarpun suami itu kerja nggak kerja harus dihormati. Namanya suami harus bagaimana tetap kita hormati. Ya tak Ustaz. Nah ini masalah pribadi saya ya. Kita mesti banyak salah dengan suami itu mesti banyak salah, banyak keliru. Nah, tetap saya minta maaf pada suami. Kan tetap kesalahan itu masih ada sampai kapanpun. Nah, ini kan sudah meninggal, sudah nggak ada toh, Pak Ustadz. Nah, setiap sholat itu kami itu tetap minta yang pertama itu minta mohon ampun sama yang kuasa, mohon ampun sama Allah kesalahan setiap hari yang saya lakukan. Terus kalau orang yang sudah meninggal, nah itu apa bisa dimintai maaf seperti bapak, ibu, saudara-saudara, terutama orang tua. Terus yang kedua suami itu kan tetap kita mempunyai kesalahan yang lalu-lalu itu, tetap mempunyai dosa. Setiap sholat apapun saya selalu minta maaf dan kirim doa itu nggak lepas, terutama doa buat orang tua sekalian, terus morotua sekalian, terus ibu yang mengadopsi aku, terus suami itu tetap minta doa itu biasa. Bisa datang apa enggak? Pertanyaan saya itu. Mohon penjelasannya. Kami mohon maaf ada kurangnya kata-kata yang enggak berkenan di hati Bapak Ustadz sama Mas Fatur. Kami mohon minta maaf. Gitu aja. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa Bu Siguning. Langsung ya. Monggo. Ya, ini tipe wanita solehah. Masya Allah. Insya Allah wanita penghuni surga. Insya Allah. Amin. Jadi memang seorang istri itu sebaik-baiknya istri adalah istri yang solehah. Yang istri wanita itu sebenarnya kan diberikan kebebasan untuk memilih pintu surga manapun. Pintu surga itu kan ada berapa Mas? Ada 8 ya.
Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu tobat, pintu aiman, pintu memaafkan. Nah, ini 8-8-nya itu seorang istri itu boleh mau masuk pintu manapun. Dengan syarat hanya 4, Mas. Kata Rasul hanya 4. Yang pertama hijab. Hijabnya dijaga. Hijab itu ya sesuai aturan Islam. Tidak hanya sekedar jilbab. Tetapi bagaimana perilakunya, bagaimana lisannya, bagaimana ya perilakulah, tidak mengumbar syahwatnya, itu hijab. Yang kedua sholat, kewajiban sholatnya juga harus dijaga. Sholat wajib khususnya. Yang ketiga saumnya, saum wajib di bulan Ramadan ini. Kalau memang tidak ada halangan dan dia wajib melakukan, ya harus dilakukan. Dan yang keempat ini Mas Fakur, taat kepada suami. 4 ini dilakukan oleh seorang istri, maka istri ini kan, wanita ini akan monggo silahkan mau 8 pintu surga tadi lah. Kata Rasul kan gitu. Mau ngambil, mau lewat pintu mana bebas. Sedangkan orang yang lain tidak bisa. Orang kan kata Imam Malik itu innallaha qasamna kama innallaha qasamna a'mal kama qasamnal aghazab. Jadi seorang manusia itu amalnya dewi-dewi gitu ya. Ada yang misalkan Mas Faturnya kuat di puasa, saya kuat di tilawah misalkan. Tapi belum tentu nanti Mas Fatur untuk tilawahnya juga kuat. Itu dibagikan. Makanya manusia mau lewat pintu puasa mungkin tidak bisa, tapi bisa dia pintu sholatnya. Tapi kalau wanita yang keempat tempatnya tadi boleh memilih pintu manapun. Yang terpenting lagi, seorang wanita istri itu nanti ketika di yaumul hisab dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali akan ditanya itu adalah sebelum bertanya akan Allah datangkan suaminya. Dan yang ditanya itu suaminya. Apa pertanyaannya? Wahai fulan, engkau adalah suami si wanita ini. Benar. Ketika pertanyaannya bisa dijawab, apakah engkau ridho kepada wanita yang dulu menjadi istrimu? Kalau jawabannya ridho, lempeng dah. Hisabnya lancar gitu ya. Tapi kalau jawabannya ya Allah saya enggak ridho, dulu di dunia macam ini gini, sudah debatnya Allah nanti akan sangat juga panjang. Ini, jadi luar biasa ketika seorang istri apapun siapapun kejamnya suaminya, sing penting suami itu masih melaksanakan sholat, masih mengingat kepada Allah. Tidak usahlah kemudian harus minta. Adakah suami kita hari ini yang lebih buruk sifatnya daripada Fir'aun? Ada nggak Mas Fatur? Ya. Bagaimana kita tahu Asiyah binti Jahsim, istrinya Fir'aun, yang justru dengan bersuamikan Fir'aun ini lantaran kemudian Asiyah ini mendapatkan surganya Allah. Padahal suaminya adalah seorang simbol kebengisan, simbol kesombongan, simbol-simbol yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu suaminya. Tapi justru lantaran itulah Asiyah binti Jahsim mendapatkan surganya Allah. Ya, ini memang ya kadang hari ini memang diakui atau tidak diakui. Rasulullah pun ketika Mi'raj naik ke atas sama malaikat, kemudian digambarkan, diketemukan sama neraka. Dan dia ternyata sebagian besar yang penghuni neraka itu siapa? Perempuan. Kaum wanita. Ketika ditanya kenapa ya malaikat? Ya karena ternyata mereka itu tidak ridho kepada suaminya. Lisannya banyak mengatakan suaminya itu seakan-akan tidak punya benar, melakukan satu kesalahan, seakan-akan kebenaran, kebaikan yang dilakukan oleh suami sebelum-sebelumnya hilang. Itu yang ternyata syukurnya seorang wanita terhadap suami yang kurang. Ketika kenapa wanita sebagian besar menghuni neraka? Itu ya, seorang Bu Sri Huning. Luar biasa. Walaupun suami sudah meninggal, apalagi dulu masih hidupnya, selalu minta ridho kepada suami. Itu yang luar biasa. Saya apresiasi, saya sungguh hanya mendoakan mudah-mudahan menjadi diterima itu semuanya oleh Allah. Amin. Dan itu kunci menjadi wanita surga tadi. Ketika hijabnya selesai, sholatnya selesai, saumnya selesai. Yang paling berat itu taat kepada suami tadi bagi seorang istri. Kemudian ya bahkan ketika seorang istri pun disakiti misalkan
kemudian diomong yang nggak karuan oleh suaminya, nggak usah dilihat suami marah, suami ngomong kayak apa, maka lihatlah di balik punggung suami itu ada surga gitu loh. Oh, kan nggak masalah lah, mungkin nggak suwi-suwi gitu ya, tapi surga itu nanti selamanya. Ya. Nah, ketika kita suami sudah meninggal, ya nanti kan sama-sama orang beriman. Betul. Insya Allah akan diketemukan lagi di surganya Allah. Kalau sama-sama orang beriman mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, akan diketemukan di surga. Jadi di surga nanti nggak ada yang bujang, Mas. Ya, nggak ada bujangan gitu ya. Kalaupun di dunia itu belum sempat menikah, nanti Allah akan gandengkan pasangannya, akan Allah pilihkan di surga. Kalau dia mendapatkan surganya Allah. Ya, tapi tetap sunnahnya, tetap perintahnya bagaimana seorang muslim itu menikah harus. Karena menikah itu sebagai setengah dari agama kita. Terus doa-doa kita apakah nyampe? Ya, kewajiban kita dan hak kebutuhan orang yang sudah meninggal, satu-satu kebutuhan adalah pengampunan atau doa tentang pengampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa orang yang sudah meninggal. Hanya itu, Pak. Nggak minta macam-macam gitu ya. Makanya salah satu doanya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa orang-orang yang masih hidup, untuk keluarga, untuk saudara yang sudah meninggal. Hanya itu, Pak. Makanya kan seorang manusia itu ketika sudah meninggal semuanya hilang, kecuali hanya ada 3 ya yang akan dibawa. Semuanya keluarganya mengikuti, kendaraannya mengikuti ketika di alam kubur mau dimakamkan. Begitu sudah dimakamkan, keluarganya kembali, harta kendaraannya kembali, kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, anak soleh yang selalu mendoakan, dan amal jariahnya. Dan ini anak soleh yang mendoakan ini perwakilan dari saudara-saudara siapapun yang mendoakan. Tetapi pangapunten Bu Suruning, karena haknya mereka atau kebutuhan yang paling mendasar mereka adalah doa ampunan kepada Allah, maka bukan sebaliknya kemudian si yang sudah meninggal kita mintai doa. Betul. Jadi kita tidak boleh meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Justru kita yang harus mendoakan mereka. Itu ya, Mas ya. Jadi Bu Suruning sungguh sangat biasa ketika habis selesai sholat kita mendoakan orang tua kita, kita mendoakan suami kita kepada Allah. Tapi jangan minta kita doa, ya suamiku saya mohon maaf, padahal suaminya sudah meninggal. Mohon maaf kita hanya kepada Allah. Dan kita doakan. Kalaupun kita banyak hal yang kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita. Sambungkan silaturahmi yang dulu pernah disambung sama suami kita atau sama orang tua kita. Kemudian berinfak, bersedekah atas nama orang-orang yang tercinta kita saat dulu hidup di dunia. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting mendoakan ampunan kepada Allah atas siapapun yang sudah meninggal. Itu ya Bu Sri ya. Jadi luar biasa kalau tadi setiap hari apapun sedikit pun, ya Mas saya minta maaf mungkin nanti kata-kata saya kasar, itu yang harus dilakukan. Soalnya jangan sampai menjadikan, karena kan seorang wanita itu ketika sudah diserahkan kepada seorang laki-laki, maka ridhonya, taatnya seorang wanita itu berganti dari taatnya kepada orang tuanya menjadi taatnya kepada suaminya. Ya, maka memilih suami itu juga harus hati-hati. Artinya hati-hati ya joko kan milih lah. Yang penting lihatlah agamanya. Ya. Walaupun saiki kan ono wong lamar delok apa nih sing lamar kayak gawanane apa Mercy apa kayak gitu. Tapi yang paling agamanya dulu. Siap. Kan kalau kita kan bobot, bibit, bebet. Apa nih Mas? Macam-macam kan ya. Maka yang paling utama adalah lihatlah agamanya. Maka insya Allah dengan melihat agamanya akan selamat. Walaupun juga yang lain perlu dilihat ya. Wajah kecantikannya, agamanya, keturunannya, darah biru atau darah merah gitu ya. Baru kemudian ya perilaku dan sebagainya. Itu insya Allah Mas Fatur ya. Niku ya untuk Bunda Sri Uning untuk jawabannya, semoga terjawab semuanya ya. Tentunya Ustadz ini akan ada yang lewat terlebih dahulu ya. Jadi kita Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia.
Oke, Masya Allah, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Ustaz Rasi, luar biasa ya. Jadi memang waktu berlalu sangat amat cepat dan tersisa waktu sekitar 4-5 menit Ustaz. Jadi mungkin bisa untuk memberikan kesimpulan untuk materi kita di sore hari ini. Monggo Ustaz. Ya, baik Mas Fathul dan para pendengar. Okay. Proses islah, perbaikan diri kita, perbaikan hubungan kita dengan Allah. Tadi pesannya Abdullah bin Aun, monggo sama-sama kita ingat ya. Setiap masalah apapun yang Allah turunkan, yang Allah hadapkan pada diri kita, boleh kita tanya kepada teman, sobat, karib, kerabat, siapapun. Betul. Tapi itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi yang pertama dan utama, sampaikanlah curhatan kita kepada Allah. Dan itu bagian bentuk hubungan kedekatan kita kepada Allah. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu bainan nas. Allah akan memberikan hubungan kita, Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Kuncinya hubungan kita dengan Allah dekat. Perbaikan kita dengan Allah luar biasa. Dan memperbaiki hubungan itu, ya kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Apapun ya, sholat kita, tilawatil Quran kita, ya semua amal-amal yang Allah perintahkan. Betul ya. Dan momentumnya ini kita dilatih di bulan Ramadan ini. Apalagi masih ada kesempatan di 10 bulan terakhir, masih ada sisa waktu, kita semakin gas ya. Kalau kita di balapan MotoGP gitu ya, maka lintasan terakhir adalah lintasan kita untuk semakin mengencangkan gas kita. Nah, perlu kami diblong nih gasnya dipol nih gitu ya. Dan inilah kesempatan, dan termasuk tanda-tanda setiap kita itu baik atau tidak, itu tidak dilihat dari awalnya. Tidak dilihat dari biar pertama kita masuk semangat gitu, enggak. Tapi yang dilihat oleh setiap urusan-urusan kita adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal-amal kita itu tergantung pada akhirnya amal kita. Kalau kita rakaat pertama sholat zuhur khusyuk seakan-akan, rakaat kedua khusyuk, rakaat keempat terakhir pada saat proses at-tahiyatul akhir, kemudian kita kentut, mau dilanjut salam atau batalkan Mas? Batal. Padahal itu sudah tinggal salam. Tapi kita melakukan kesalahan. Akhirnya yang pertama, rakaat pertama khusyuknya kayak apa, rakaat kedua khusyuknya kayak apa, ya harus mau nggak mau kita baleni. Itulah innamal a'malu bil khawatim. Dan inilah saat-saatnya akhir Ramadan, jangan tambah loyo, jangan tambah males, sebagaimana diajarkan Rasulullah, semakin semangat. Hidupkan malam-malam kita, bangunkan keluarga-keluarga kita untuk menghidupkan malam-malamnya. Itu demikian, mungkin mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan, kekuatan untuk memaksimalkan Ramadan kita. Dan mohon maaf Mas Fathul mungkin ya, insya Allah ini pekan yang terakhir dari saya dan mewakili IKADI. Kalau ada yang salah kata, salah menjawab, mungkin menyampaikan informasi, Pak Bu Sri Huning, Pak Warno, dan siapapun yang menyampaikan mungkin pertanyaan, kami banyak salah. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa diketemukan kembali di Ramadan tahun depan. Dan kita maksimal menjalankan amal ibadah kita Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan. Demikian Mas Fathul ya, yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Budi untuk perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya untuk sahabat Rasi, Fathul izin pamit undur diri terlebih dahulu ya. Tentunya di program Khidmat Ramadan, dan kita akan bertemu lagi esok hari ya di jam seperti biasa di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi untuk sore hari ini Fathul dan juga Ustadz Budi izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.